Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Magister Manajemen Universitas Halu Oleo akan berbagi kepada teman-teman sekalian seperti apa itu analisis faktor eksploratory, mulai dari konseptual dasar, langkah-langkah yang teman perlu lakukan, sampai output yang dihasilkan. Sebelum itu, saya di sini bertiga dengan rekan-rekan saya. Saya sendiri Ratna, NIM B2 B1250116. Saya Niswari B2 B1 25013. Saya Muhammad Almansyah dengan NIM B2 B10011. Langsung saja kita ke definisi operasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memberikan pengertian umum terkait apa itu EVA. EVA ini diketahui sebagai Exploratory Factor Analysis, mengenal EVA sebagai alat analisis multivariat. EVA digunakan sebagai teknik statistik independensi untuk menginterdefinisikan faktor laten yang mendasari hubungan antar variabel yang saling berkorelasi. Dan EVA ini juga membantu menyederhanakan keputusan penelitian dengan merangkum sejumlah besar variabel yang menjadi lebih dari sedikit faktor. Penelitian dapat fokus pada hubungan signifikan yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ada beberapa tujuan utama EVA. Yang pertama yaitu pengurangan jumlah variabel. EVA berfungsi untuk mereduksi data, kemudian menyederhanakan banyak variabel menjadi sejumlah kecil faktor tanpa kehilangan informasi penting yang terdapat dalam data asli. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu identifikasi struktur laten, mengungkap hubungan yang tersembunyi antara variabel untuk membentuk kelompok variabel yang saling berkorelasi secara empiris sehingga memunculkan dimensi konsep yang terukur. Yang kemudian yang terakhir yaitu pengembangan skala pengukuran, memfasilitasi penyusunan konstruksi abstrak yang bermakna dan dapat diukur tentunya, seperti kepuasan pelanggan, loyalitas, atau kualitas layanan, guna memastikan validitas dan reliabilitas indikator penelitian. Ada 8 statistik yang digunakan untuk menganalisis faktor. Yang pertama, Bartlett's Test of Sericity digunakan untuk menguji hipotesi bahwa variabel-variabel dalam populasi tidak berkorelasi. Setiap variabel sempurna dengan dirinya sendiri atau R sama dengan 1, tetapi tidak berkorelasi dengan variabel yang lain atau R sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu correlation matrix. Correlation matrix ini menunjukkan korelasi yang sederhana R antara semua kemungkinan pasangan variabel yang disertakan dalam analisis. Elemen yang diagonal yang bernilai 1 biasanya dihilangkan. Yang ketiga, communality adalah jumlah varian yang memiliki satu variabel dengan semua variabel lainnya yang dipertimbangkan. Kemudian yang keempat, eigenvalue. Nilai eigen mewakili total varians yang dijelaskan oleh setiap faktor. Selanjutnya yaitu faktor loading, adalah korelasi sederhana antara variabel dan faktor. Dan kemudian faktor loading plot. Plot pemutar faktor. Memutar faktor adalah plot variabel asli yang menggunakan pemuatan faktor sebagai koordinat. Dan kemudian adalah faktor matriks. Matriks faktor berisi muatan faktor dari semua variabel pada semua faktor yang diekstraksi. Dan kemudian pada faktor skor adalah skor komposit untuk diestimasi untuk setiap responden berdasarkan faktor turunan. Yang kemudian Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO adalah indeks yang digunakan untuk memastikan kesesuaian analisis faktor. Nilai antara 0,5 dan 1,0 menunjukkan bahwa analisis faktor sesuai.
Kemudian percentage of variance, persentase total variance yang diatribusikan pada setiap faktor. Dan statistik yang terakhir adalah script plot. Script plot adalah nilai eigen terhadap jumlah faktor dalam urutan ekstraksi. Berikut tahapan analisis faktor exploratory. Langkah yang pertama yaitu menunjukkan tujuan analisis. Nah, untuk menentukan tujuan analisis ini ada beberapa poin. Yang pertama, menetapkan fokus analisis. Mempertimbangkan apakah analisis diarahkan pada reduksi data atau identitas struktur laten variabel untuk menghasilkan hasil yang relevan. Kemudian, memahami konteks penelitian. Penelitian harus memperhatikan relevansi teori variabel dengan fenomena yang dikaji. Kemudian, menjamin korelasi yang memadai. Variabel yang dipilih harus memiliki korelasi yang tinggi agar layak dianalisis bersama. Kemudian, untuk langkah kedua, merancang analisis. Merancang analisis juga terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu pemilihan variabel. Pastikan variabel yang digunakan bersifat metrik dan relevan dengan tujuan analisis statistik EVA. Kemudian, menentukan ukuran sampel. Idealnya 5-10 responden per variabel dengan minimal 100 sampel untuk hasil yang representatif. Kemudian, identifikasi jenis faktor. Pilih analisis faktor R untuk variabel atau faktor Q untuk memeriksa kesamaan antara responden sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian, langkah ketiga, memeriksa asumsi. Uji kelayakan data digunakan KMO dan uji Bartlett untuk memastikan matriks korelasi memadai dan signifikan secara statistik. Kemudian evaluasi measure of sampling adequacy MSA. Telusuri variabel dengan nilai MSA di bawah 0,5 untuk mempertahankan kualitas analisis. Dan yang terakhir, memeriksa korelasi dan linearitas. Pastikan variabel memenuhi asumsi korelasi antar variabel serta distribusi normal untuk validitas analisis. Untuk langkah yang keempat, yaitu mengekstrak faktor. Mengekstrak faktor ini semacam piramida. Yang pertama, yang paling atas itu kita menggunakan metode PCA, faktor pada reduksi data dengan memanfaatkan seluruh varian untuk penyederhanaan. Kemudian kita dapat memanfaatkan metode PCA ini, menemukan struktur laten dengan memperhatikan varian yang dibagi antar variabel berkaitan. Dan kemudian terakhir, kita dapat menentukan jumlah faktor. Gunakan kriteria sebagai equivalent lebih dari satu, screen plot, dan persentase varian terakumulasi di atas 60%. Untuk langkah yang kelima, yaitu memutar dan menafsirkan faktor. Teknik rotasi ortogonal, kemudian teknik rotasi miring, dan proses interpretasi ini adalah langkah 5 yang harus dilakukan. Faktor dengan loading yang tinggi lebih dari 0,5 diklasifikasikan sebagai konstruk yang bermakna dan diberi nama sesuai dengan konteks. Kemudian langkah yang keenam, memvalidasi hasil. Memvalidasi hasil ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, evaluasi hasil pada subsampel. Bandingkan struktur faktor pada berbagai kelompok untuk menguji stabilitas dan konsisten hasil. Yang kedua yaitu teknik split sample validation. Pastikan kendala hasil dengan menggunakan sebagian data validasi independen. Dan yang untuk tahap ketiga, pengujian eksternal. Gunakan data tambahan atau penilaian eksternal untuk menguatkan generalisasi struktur faktor. Dan untuk langkah yang terakhir, langkah ketujuh, yaitu menerapkan hasil analisis. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu skor faktor dalam analisis lanjutan. Skor digunakan sebagai variabel baru untuk mendukung pengujian statik seperti SEM atau regresi, yang kemudian membentuk skala pengukuran. Gunakan hasil analisis faktor untuk menciptakan skala yang valid, reliable, dan komprehensif. Dan yang terakhir, dasar pengembangan model teori.
Gunakan struktur faktor untuk menyusun hipotesis atau konsep yang lebih kuat berbasis empiris tentunya. Dalam analisis faktor ada beberapa konsep kunci yang harus diperhatikan. Yang pertama, faktor loading merupakan nilai koefisien korelasi antara variabel dan faktor yang terbentuk. Nilai tinggi menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap faktor tertentu. Dengan nilai lebih besar daripada 0,5, umumnya dianggap signifikan. Yang kedua, communality menjelaskan proporsi varians dari suatu variabel yang dapat diterangkan oleh semua faktor dalam analisis. Nilai tinggi menunjukkan variabel memiliki keterkaitan yang kuat dengan struktur laten. Yang ketiga, eigenvalue merupakan total varians yang dijelaskan oleh setiap faktor. Faktor dengan eigenvalue lebih dari 1 biasanya dianggap signifikan dalam menentukan struktur data. Selanjutnya, rotation. Teknik ini meningkatkan interpretasi struktur faktor dengan memutar sumbu faktor hasil analisis. Rotasi ortogonal seperti Varimax menghasilkan faktor-faktor yang tidak berkorelasi. Sementara rotasi oblik seperti Promax memungkinkan adanya korelasi antar faktor. Dan yang konsep kunci terakhir yaitu faktor skor. Variabel komposit yang dihitung dari kumpulan skor individu terhadap faktor tertentu, berguna untuk analisis lanjutan seperti regresi atau SEM. Ada beberapa manfaat analisis faktor. Yang pertama, penyederhanaan data. Yang kedua, identifikasi dimensi laten. Dan yang ketiga, meningkatkan model konseptual. Nah, berikut merupakan langkah-langkah analisis faktor eksploratory menggunakan aplikasi SPSS yang sudah ada di laptop kita. Pertama-tama, buka aplikasi SPSS, lalu pilih File, Open Data, lalu pilih Data Abad. Open. Nah, lakukan Analyze dengan mengklik menu Analyze, Dimension Reduction Factor, masukkan variabel X6 sampai X18 dikecualikan X15 dan X17. Pindahkan ke kolom variabel. Lalu pada menu deskriptif, centang semua yang ada. Klik Continue. Pada menu Extraction, pilih Principal Axing Factoring dan aktifkan Skip Load. Dengan Eigenvalue 1, klik Continue. Pada menu Rotation, pilih Varimax. Klik Continue. Pada menu Score, pilih Method Regression. Continue. Lalu pilih OK. Nah, ini merupakan output dari analisis faktor exploratory. Sudah ada nilai correlation matrix, inverse correlation matrix, nilai KMO, anti-image matrix, communality, total variance explainer, script plot, faktor matrix, dan lainnya. Jadi kesimpulan dari Eva adalah yang pertama, penyederhanaan kompleksitas data. Dengan mengurangi jumlah variabel, Eva membantu peneliti memahami hubungan laten antar variabel yang menghasilkan informasi yang lebih terstruktur. Yang kedua, meningkatkan efisiensi analisis. Penggunaan Eva membuat proses pengolahan data lebih fokus pada variabel yang signifikan sambil tetap mempertahankan integritas data asli. Demikian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.